could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Firmansyah dengan NIM akhir 569. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari Mas Agil. Bagaimana peran yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem mekanisme pasar? Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawasan pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Mas Randy. Bagaimana peranan pemerintah yang islami dalam mengatasi distorsi pasar? Distorsi pasar sendiri merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Peran pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar, menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Mbak Niken. Pada peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas, di situ dijelaskan pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apabila membawa dampak negatif, bagaimana cara mencegahnya? Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Tingginya permintaan dan turunnya suatu barang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga barang tersebut di sebagian besar daerah di Indonesia. Sementara itu, barang tersebut merupakan salah satu komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya untuk mencakup kebutuhan pangan. Eksternalitas ditinjau untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pasar yang sehat. Jadi untuk mengurangi terjadinya eksternalitas negatif, ada 4 kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, menetapkan baku lingkungan, yang kedua, memberlakukan pajak polusi, yang ketiga, memberikan izin berpolusi yang dapat diperjualbelikan, dan yang terakhir, memberlakukan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang menghasilkan eksternalitas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Mbak Nadia. Bagaimana cara menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, dan beramal saleh. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadah, beramal saleh, tentu akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai di jalan Allah. Yang kedua, peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Perhatian dari orang tua juga sangat penting, karena pada banyak kasus, kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan dampak buruk pada sikap anak. Seperti halnya karena kurangnya perhatian orang tua, seseorang akan cenderung melampiaskan amarahnya pada orang lain dengan tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh kaum muda. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan, misalnya kebiasaan merokok. Orang-orang menganggap bahwa merokok meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Padahal, jika dilihat dari sisi kesehatan, mereka dapat menyebabkan banyak penyakit, baik pada perokok aktif maupun pasif. Sehingga kebiasaan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, melainkan juga orang-orang di sekelilingnya. Dan yang terakhir, lestarikan dengan baik nilai dan moral yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mijo Permana Zulkarnain, NIM 555. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu tadi ada dijelaskan tentang kegagalan pasar. Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan pasar dalam Islam dan apa solusi dari kegagalan-kegagalan tersebut? Jawabannya adalah kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor, yaitu informasi asimetris dan eksternalitas, barang-barang milik umum atau publik, ketidaksempurnaan pasar atau penurunan biaya rata-rata,
Untuk menghilangkan kegagalan pasar, beberapa solusi dapat diterapkan penggunaan undang-undang dan mekanisme harga. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu menurut kelompok Anda, apa penyebab mekanisme pasar hancur dan menjadi sebuah kegagalan pasar? Jawabannya adalah penyebab kegagalan pasar, penyebabnya adalah karena ada distorsi pasar seperti eksternalitas, kontrol pasar, dan kekuatan monopoli. Imobilitas, faktor produksi juga menjadi penyebab lain dari kegagalan pasar. Misalnya karena faktor geografis. Dan selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok 8, yaitu bagaimanakah mekanisme pasar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apakah perbedaan dari mekanisme tersebut dengan masa sekarang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pada yang wajar, yaitu hanya karena penggeseran permintaan dan penawaran. Di pasar konvensional dapat dilakukan tawar-menawar harga di antara pembeli dan penjual sehingga terjadi harga kesepakatan bersama. Sedangkan di pasar modern, harga yang dipasang sudah mutlak untuk tidak dapat berubah-ubah lagi. Tidak ada aktivitas tawar-menawar harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Saputra, NIM 586. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfiki Juliansyah. Tadi di PPT dibilang tentang kebijakan fiskal. Jadi apa contoh dan pengertian tentang kebijakan fiskal? Untuk pengertian dari kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa tumbuh lebih baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Untuk contoh dari kebijakan fiskal sendiri, yang pertama ada tax amnesty. Tax amnesty yaitu pembebanan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Untuk yang kedua yaitu contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penetapan harga eceran tinggi atau HET. Harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Nah, untuk yang kedua adalah pertanyaan dari Faik Adiba Giri Fardani. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi organisasi sektor publik? Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita atau GDP, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir adalah sektor informal. Untuk yang kedua adalah faktor publik. Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan yang terakhir kelembangan. Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain yang pertama keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai dan masyarakat, historis, sosiologis masyarakat, karakteristik masyarakat, dan yang terakhir tingkat pendidikan. Dan yang terakhir faktor demografi, pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan yang terakhir tingkat
kesehatan. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Ardia Cahyani. Dalam materi menjelaskan, kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi kegagalan pasar tersebut? Nah, untuk menangani agar tidak terjadi kegagalan pasar, di dalam mekanisme ekonomi, peran dan campur tangan pemerintah menjadi penting untuk menangani permasalahan yang terjadi. Menurut Barton, dalam Prasetya 2012, peran utama pemerintah secara garis besar adalah: yang pertama, dalam peran alokasi sumber daya. Dalam peran alokasi sumber daya, tercangkup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam ekonomi atau keseimbangan sektor publik dan sektor swasta, dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Yang kedua adalah peran regulator. Hal ini mencangkup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat, termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi. Dan yang ketiga, peran kesejahteraan sosial mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial dan negara yang bersangkutan, seperti perpajakan, jaminan sosial atau transfer payment, dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir adalah peran mengelola ekonomi makro. Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan memakmurkan ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran. Pemerintah tentu memiliki peran penting dalam perekonomian. Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Sulistya tahun 2015 memaparkan tentang 3 fungsi pemerintah dalam sebuah ekonomi pasar. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dengan menciptakan persaingan, mengendalikan eksternalisasi seperti polusi, dan menyediakan barang-barang publik. Yang kedua, memajukan keadilan dengan menggunakan pajak dan program-program pengeluarannya untuk mendistribusikan kembali pendapatan pemerintah kepada kelompok-kelompok khusus. Dan yang ketiga atau yang terakhir, membantu stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi seperti mengurangi pengangguran dan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan regulasi moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi bin Ramadan, NIM 543. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 12, 13, dan 14. Pertanyaan kelompok 12 dari Muhammad Nabil Julianto, NIM 307. Program jangka panjang apakah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian industri rumah tangga? Yaitu memperluas ke pasar-pasar non-tradisional. Kedua, diversifikasi produk, contoh produk halal hasil kayu. Ketiga, memberikan intensif kepada pengusaha UMKM. Keempat, melarang masuknya modal asing. Kelima, melarang ekspor bahan mentah. Keenam, melarang masuknya barang-barang sejenis. Ketujuh, mengundang para investor asing. Dan kedelapan, meningkatkan subsidi pemerintah. Pertanyaan kelompok 13 dari Ibnu Alamsyah Wahyudi, NIM 317. Apakah yang akan terjadi apabila pemerintah tidak ikut campur dalam mekanisme pasar? Apakah berdampak positif ataukah negatif? Jika pemerintah tidak ikut campur dalam mekanisme pasar, maka akan berdampak negatif. Apalagi intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Dan juga mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Pertanyaan kelompok 14 dari Ferry Ardiansyah, NIM 559. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar? Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu permintaan konsumen, seperti harga, pendapatan konsumen, selera, harapan, dan tingkat maslahah. Dan kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya praktek monopoli atau oligopoli, barang publik, eksternalitas, dan informasi yang tidak lengkap atau asimetris.